Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar. Channel tempat sharing, belajar bersama tentang trik, tip YouTube. Oke, rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua akan sharing-sharing saja tentang ya hal-hal yang mungkin di luar teknis tentang kita bermain YouTube. Namun sebelumnya, rekan-rekan, saat ini channel-channel sudah banyak yang tumbuh dan berkembang. Bahkan untuk channel tutorial ada yang sudah mulai tumbuh besar karena jumlah subscribernya sudah lebih dari 50.000 dan jam penayangannya setiap hari sudah mencapai ribuan di setiap video. Channel Pak Tua Belajar sendiri termasuk yang perkembangannya lambat karena jumlah subscribernya ya baru 1.800, kalau toh lebih ya cuman sedikit lah. Namun semoga di waktu-waktu yang akan datang channel Pak Tua Belajar semoga juga mengalami tumbuh dan berkembang. Penayangan hariannya juga bisa mencapai ribuan. Karena Pak Tua Belajar meyakinkan diri untuk terus selalu membuat video-video yang bermanfaat, video-video yang bisa dikatakan sebagai tempat sharing antar sesama YouTuber pemula. Sehingga Pak Tua Belajar berkomitmen selalu menyajikan video-video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua sama YouTuber pemula. Apapun tema yang kita angkat di dalam channel YouTube kita. Karena di channel Pak Tua Belajar banyak hal teknis yang barangkali perlu kita pahami bersama, kita pelajari bersama, dan kita lakukan bersama. Prinsip yang dianut oleh Pak Tua Belajar adalah learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan. Dan tentang hal ini tentu siapapun bisa. Rekan-rekan, saat ini misalnya channel tentang tutorial, ada beberapa channel yang tumbuh berkembang. Jadi misalnya channel sebut saja yang pertama, channelnya Insan Tutor. Jadi luar biasa, bisa dikatakan channel yang dikembangkan oleh Insan Tutor juga belum lama berdasarkan pengakuannya. Dan subscribernya sudah hampir 60.000. Penayangan harian juga luar biasa, ribuan. Kemudian ada channel Blian Tutorial juga mulai tumbuh berkembang yang selalu membahas tentang trik upload video yang saat ini jumlah subscribernya juga sudah mencapai 30.000, bahkan terus berkembang. Dan Blian Tutorial ini konsisten dengan teknik upload videonya. Dan rekan-rekan tentu terkait dengan upload video ini sebagai YouTuber pemula tidak ada salahnya mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba sebagai YouTuber pemula. Selalu trial and error, coba, dan kemudian mengalami misalnya channel tidak berkembang, ada kesalahan, ya terus belajar dan belajar, trial and error. Prinsipnya adalah YouTuber pemula jangan bosan untuk terus mencoba. Jadi ada channel Insan Tutor, ada channel Blian Tutorial, kemudian ada channel yang juga sudah lumayan besar, Hidayah Record juga, channelnya juga berkembang, subscribernya di atas 50.000, penayangan harian juga ribuan juga. Kemudian ada channel yang saat ini sudah juga mulai berkembang, misalnya channel Durasi Nyaman yang subscribernya juga sudah mencapai, kalau tidak salah, sudah mencapai 10.000. Yang akhir-akhir ini juga memberikan trik upload video. Rekan-rekan, tentu masih banyak channel-channel lain yang juga luar biasa. Misalnya ada channel Adlina Khairunisa misalnya yang subscribernya juga sudah mencapai jutaan. Ini juga terkait dengan channel tutorial YouTube. Ada channel Dan JJ, ada channel, ya masih banyak lagi rekan-rekan. Kita
sebagai YouTuber pemula bisa belajar di mana saja. Jadi kita tidak menutup diri untuk terus belajar dan belajar dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam teknis dan cara kita mengembangkan channel YouTube kita. Nah, di antara mereka tentu ada perbedaan-perbedaan. Jadi di antara mereka ada perbedaan-perbedaan. Kalau toh terjadi perbedaan-perbedaan, kita tidak perlu bingung rekan-rekan. Jadi kita bisa mencoba trik, tip, dan cara yang mereka kembangkan. Kita coba cara Insan Tutor, kita coba cara Blian Tutor, kita coba Hidayah Rekor, kita coba durasi nyaman. Atau kita bisa juga mencoba cara yang digunakan oleh Adlina Khairunisa, kita bisa mencoba cara Dan JC, dan lain sebagainya. Rekan-rekan, seseorang punya kisah suksesnya masing-masing. Ini juga sudah disinggung Pak Tua di video sebelumnya. Masing-masing orang punya jalan sukses, setiap orang punya cara dan teknis sendiri untuk menuju kesuksesannya. Nah, teknik dan cara yang mereka gunakan kemudian di-share. Teknik dan cara mereka menuju sukses itu kemudian dibagikan kepada kita sebagai YouTuber pemula. Kita bisa memilih mana yang cocok buat kita. Intinya di situ. Kita coba, nanti bisa kita temukan hal-hal yang cocok bagi kita. Mana yang bisa membantu mengembangkan channel kita. Apakah cara Insan Tutor, apakah cara Blian Tutorial, apakah cara durasi nyaman, apakah cara Hidayah Rekor, apakah cara Adlina Khairunisa, apakah cara Gen JC, apakah termasuk cara Pak Tua belajar misalnya. Jadi kita bisa mencoba banyak hal, dan Pak Tua belajar juga begitu. Mencoba berbagai macam teknik untuk mengembangkan channel Pak Tua belajar tentu saja, dan kita tidak boleh menutup diri dengan hal itu. Itu yang pertama rekan-rekan. Jadi kita bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses, dan kita harus open-minded, kita harus open mind, kita harus terbuka pikiran kita untuk menerima banyak hal, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang YouTube. Itu yang pertama yang perlu Pak Tua share. Kemudian yang kedua rekan-rekan, di dalam bermain YouTube tentu ada beberapa poin yang perlu kita pahami, kita sikapi. Ini rekan-rekan, ternyata di YouTube itu seperti halnya orang ketika ya bisnis gitulah. Nah, di dalam bisnis itu ada persaingan-persaingan. Yang kadang-kadang persaingan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang sehat tentu ini baik rekan-rekan. Persaingan sehat tentu ini normal, ini wajar, kemudian efeknya saling berkembang, tidak saling menjatuhkan. Namun jika bisnis itu dengan persaingan, bisnis itu kemudian dengan cara persaingan tidak sehat, maka kemudian yang terjadi adalah saling menjatuhkan. Nah, di YouTube juga begitu ternyata rekan-rekan. Para YouTuber sukses ini ternyata sebagian dari mereka juga terjadi persaingan. Nah, tentu persaingannya ada yang sehat, ada persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat kemudian yang terjadi sama dengan halnya dengan di dunia bisnis tadi. Kemudian saling menjatuhkan, saling mengejek, saling menghina. Ini tentu tidak baik saya kira rekan-rekan. Nah, kita YouTuber pemula belajar kepada siapa saja tentu belajarnya yang positif-positif saja. Jika kita temukan hal-hal yang negatif, jika kita temukan hal-hal misalnya persaingan-persaingan yang tidak sehat, kemudian saling menjatuhkan, kemudian saling bully, kemudian saling ya menggunakan kata-kata yang katakanlah dalam tanda kutip tidak pantas misalnya, kita tidak ikut di bagian itu rekan-rekan. Jadi kita free, kita bebas, tidak memihak kepada siapapun, dan kita ambil sisi-sisi positifnya, karena di situ banyak informasi penting, banyak trik-trik penting, banyak tutorial penting yang bisa kita ambil ilmunya. Sementara yang negatif kita singkirkan, tidak kita ambil rekan-rekan. Persaingan sehatnya kita ambil, persaingan tidak sehatnya tidak kita ikuti, kita pinggirkan lah gitu. Jadi itu rekan-rekan, ini penting dua hal tadi. Kita belajar dari para YouTuber sukses. Kemudian yang kedua, kita soal cara mensikapi jika terjadi persaingan tidak sehat di dalam bermain YouTube. Jadi kita ambil positif, yang tidak positif, yang negatif kita tinggalkan. Oke, semoga bermanfaat dan kita tidak terlibat di dalam berbagai macam bentuk konflik di dalam per-YouTubean ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.